Oke, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana mengakhiri shift, mengawali shift, ya, periksa karyawan. Nah, nanti baru saya ini kasih untuk setting customer display ya. Nah, ini multi device juga sudah. Nah, multi device-nya juga sudah. Nanti saya cari perangkat untuk yang ada customer display-nya untuk saya buat ya. Nah, sehingga fitur The Accurate Post yang customer display ini bisa kita gunakan. Nah, nanti saya buat tutorialnya. Saya cari dulu perangkatnya ya yang ada kompatibel. Kalau hanya untuk tablet, handphone tidak bisa kompatibel dengan customer display. Oke. Sekarang kita lanjut dulu dengan pembelian bahan baku dan biaya. Nah, jadi sebelumnya juga saya sudah pernah jelaskan bahwa di pengaturan pos sendiri ini ada yang namanya biaya yang bisa diinput oleh kasir ya. Nah, seperti biaya resto lainnya dan juga misalnya biaya restribusi sumbangan. Apapun biaya yang kita perbolehkan untuk kasir menginput. Nah, selain itu biaya juga bisa berupa hutang. Kalau ini kas kan langsung keluar dari kas. Nah, kalau berupa hutang Anda harus menggunakan faktur pembelian. Nah, di faktur pembelian ini khusus biaya bisa Anda klik di tab biaya ya. Nah, ini biaya lainnya. Anda klik di sini baru Anda cari beban. Nah, beban apa? Beban apa yang Anda akan input di sini? Misalnya beban iklan dan lain-lain. Nah, kalau untuk pembelian, nah Anda tinggal masukkan saja misalnya pembelian buah-buahan ya. Nah, PT buah-buahan. Nah, Anda tinggal masukkan di sini. Nah, buah apa? Misalnya melon, ya, nanas buah for kitchen. Nah, Anda tinggal masukkan. Nah, di sini. Ya, misalnya beli sebanyak 10 kilo, harga per kilonya 10.000. Ada diskon dan tidak ada. Kalau tidak kena PPN, kosongkan dan klik lanjut. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini Anda bisa lanjutkan dengan pembelian buah-buah yang lain. Misalnya alpukat ya seperti itu atau sayur. Nah, ya. Nah, 20.000 misalnya belinya 7 kilo. Nah, ini contoh saja ya. Dan ini tidak kena PPN. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, Anda bisa buat seperti ini. Nah, ini struk pembelian. Nah, terkadang kita pergi beli misalnya di hypermart. Di hypermart ini kita beli bahan baku bercampur dengan biaya. Jadi kita beli ayam, tetapi di situ kita ada beli bag, kita beli yang lain-lain ya, yang bukan merupakan stok. Nah, tetapi masuk sebagai biaya. Jadi Anda bisa gabung dalam satu struk sebenarnya ya. Nah, jadi bahan bakunya ada gabung di sini ya. Kemudian biaya-biaya yang tidak masuk sebagai stok Anda buat di sini. Misalnya beban perlengkapan kantor, contoh, atau perlengkapan resto 20.000 ya. Misalnya beli lilin. Nah, info lainnya beli lilin. Lilin. Nah, seperti itu ya. Dimana lilin ini tidak masuk sebagai stok kita, contoh. Nah, begitu ya. Atau beli sabun. Berarti kebersihan misalnya. Atau dapur ya. Dapur contoh, coba saya buat dulu resto ya. Nah, misalnya pemakaian perlengkapan resto. Nah, bisa juga Anda silahkan masukkan misalnya 60.000. Info lainnya beli sabun pembersih. Beli sabun pembersih lantai misalnya begitu. Oke, jadi tinggal ada gabung. Nanti sampai totalnya ini akan sebesar yang 616.000 ya. Seperti itu. Nah, jadi soal pembelian Anda bisa gunakan alur pembelian dari PO, terima barang, faktur, ya, pembayaran pembelian, retur, dan lain-lain. Ini sebenarnya bisa. Ataupun misalnya pembelian secara langsung yang cash basis, misalnya beli BBM ya. Nah, klik di sini pembayaran. Nah, seperti itu ya. Pembayaran misalnya ambil dari kas, operasional resto. Berarti di sini bensin atau bahan bakar, contoh. Atau BBM misalnya ya. Apakah ada transport misalnya ya. Nah, oke, silakan. Nah, jadi silakan Anda masukkan seperti itu. Nah, jadi ini cara input biaya langsung lewat modul pembayaran maupun biaya langsung maupun tidak langsung lewat faktur pembelian ya. Nah, seperti itu.